Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siang menjelang sore. Semoga hari ini selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan pastinya dalam suasana menjalankan ibadah puasa sampai nanti hari kemenangan selesai. Jadi saya di sini Ibu Andriana sebagai guru produktif farmasi, pasti terkait dengan farmasi karena agar bisa memudahkan pemahaman terkait materi kita hari ini adalah kiat-kiat bijak dalam menggunakan obat ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya menjaga kondisi badannya tetap stabil dan sehat, tapi tetap harus menjalankan kewajibannya menjalankan ibadah puasa yang wajib fardu ain dilaksanakan oleh setiap muslim, muslimah dan muslimin seluruh umat manusia di dunia ya. Jadi begini, pada dasarnya orang yang sedang sakit, karena ngomongnya obat berarti orang yang sedang sakit atau pesakitan melihat kondisi badannya mampu atau tidak menjalankan ibadah puasa ini. Makanya kita harus wajib juga mengkonsultasikan hal ini terhadap dokter, tidak hanya untuk anjuran sendiri atau bersua medikasi karena kita paham obat. Ya, pada dasarnya kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita sebenarnya mampu atau tidak menjalankan ibadah puasa, ketika kita juga harus mengkonsumsi obat, di mana kita tadi seperti di awal dibilang harus menjaga kondisi sehat kita seperti apa walaupun kita sedang sakit gitu. Nah, memang ada beberapa polemik dari obat tersebut ya. Tapi di Maroko tahun 1997 ada beberapa ulama di sana dan beberapa ahli medis mengkategorikan nih beberapa obat yang mampu dikonsumsi ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, ini juga merupakan anjuran dari Kemenkes. Infonya bukan dari saya semata. Jadi ini adalah dari Kemenkes, dari beberapa ulama yang ada di Maroko, bahwasanya beberapa obat yang bisa dikonsumsi adalah obat-obat yang terserap oleh kulit. Berarti contohnya adalah krim, lotion, atau bentuknya gel, atau dia plester. Contohnya banyak ya, ada Koyo Cabe tuh. Kalau Hansaplast atau Salonpas jika kita merasa nyeri di leher ataupun di bagian linu, di bagian sendi atau saraf bagian leher belakang, bisa ditempel dengan plester tersebut, itu masih boleh dipergunakan. Dan yang kedua adalah obat yang digunakan sublingual, yaitu di bawah lidah ya. Contohnya ada namanya nitrogliserin, itu adalah obat yang digunakan di bawah lidah kita atau sublingual. Biasanya dia untuk penderita yang sesak, tiba-tiba ada seseorang yang sesak napas atau sesak dada atau angina pectoris. Sekarang kan dikit-dikit itu sesak itu pasti orang bilangnya COVID-19, padahal tidak. Orang yang punya gejala gastritis atau MAH misalnya sekalipun, dia pasti punya peluang untuk bisa sesak nafas. Karena apa? Asam lambung yang terkontribusi di dalam tubuhnya itu meningkat, jadi menyebabkan proses detak jantungnya semakin kencang dan itu menimbulkan sesak nafas. Jadi ada yang namanya nitrogliserin, itu dikonsumsi di bawah lidah ya atau sublingual. Itu masih boleh digunakan menurut para ulama tersebut dan ahli medis di Maroko dan beserta anjuran Kemenkes. Yang ketiga adalah gas oksigen atau anestesi. Jadi ada beberapa orang yang misalnya punya peluang pekerjaannya padat, atau dia ketika sahur atau berbuka puasa tidak stabil dalam mengkonsumsi makanan dan minumannya sehingga dehidrasi. Ketika dia sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba dia harus membutuhkan oksigen, misalnya orang yang sesak napas atau tidak, itu tidak membatalkan puasa ya. Itu jadi obat yang bisa penyaluran oksigen atau anestesi. Ada lagi obat yang parentral sifatnya. Parentral itu adalah menyuntikkan obat tersebut ke sendi kita, ke saraf atau ke vena ya.
gitu ke darah kita. Nah, tapi ada pengecualian nih, misalnya pemberian makanan berdasarkan sistem intravena kita, contohnya adalah TPN. TPN itu total parenteral nutrition, ya itu membatalkan kalau yang itu. Tapi kalau yang tadi seperti yang lewat ke sendi, ke vena itu masih diperbolehkan. Seperti itu. Ada lagi bentuk obat sediaan suppositoria. Itu obat yang digunakannya di dubur, ya. Jadi sistemnya gini, ketika ada orang tiba-tiba hilang kesadarannya, tiba-tiba pingsan tapi dia demam tinggi gitu, tapi kan kita nggak mungkin bangunin dikepak-kepak pipinya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi apa yang dilakukan? Pasti ahlinya seperti dokter akan memberikan anjuran untuk memberikan obat secara suppositoria atau dimasukkan ke bagian dubur, itu untuk menurunkan secara signifikan indikasi demam dalam tubuhnya, ya. Jadi ada beberapa hal kondisi tubuh kita tidak sadarkan diri, nah itu bisa diberikan. Nah, ada lagi ini obat yang melalui inhalasi. Ya, inhalasi itu biasanya kayak contohnya Ventolin. Ventolin itu pemberian obat asma yang disemprot ke hidung. Nah, yang ini nih yang paling banyak asumsi-asumsinya beredar, bahwasanya ada yang bilang diperbolehkan atau ada yang bilang tidak diperbolehkan, karena bahwasanya sih sebenarnya yang di Marok itu bilang, yang ahli-ahli ulama ini bilang bahwasanya obat yang tidak dimasukkan langsung ke dalam mulut atau tidak sampai ke sistem pencernaan kita itu masih boleh digunakan ketika puasa, jadi tidak membatalkan puasa. Nah, kalau secara inhalasi berarti logikanya dia hanya masuk ke bagian saluran pernafasan kita, tidak sampai ke saluran pencernaan, ya begitu. Tapi ada juga yang bilang bahwasanya itu gasnya bisa sampai ke sistem lambung gitu. Tapi akhirnya balik lagi ke anjuran Kemenkesnya bahwasanya apabila memang kita tidak yakin terhadap hal tersebut, ya mohon untuk tidak dilakukan. Tapi kalau memang itu yakin dilakukan, ya tidak apa-apa, seperti itu. Itu terkait obat-obat yang tidak membatalkan puasa ibadah kalian. Nah, ada lagi begini, beberapa lansia mungkin ya yang paling kecenderungan agak sulit dalam melakukan ibadah puasa adalah orang-orang yang lansia. Karena apa? Mereka punya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, seperti itu. Nah, ketika mereka tidak meminum obat tersebut, itu akan mempengaruhi kondisi badan dia ketika melakukan ibadah puasa. Pasti yang namanya lansia itu mereka berpikirnya ya ketika ibadah puasa ini adalah memperbanyak nilai ibadahnya, bagaimana saya bisa puasa penuh dalam 30 hari, bagaimana saya bisa melebur dosa saya yang banyak itu, apalagi saya sudah tua gitu ya. Tapi nggak mungkin dia tidak mengkonsumsi obat tersebut. Nah tuh gimana caranya dia masih bisa jaga kondisi fisiknya sehat, gimana tetap juga saya bisa melakukan ibadah puasa yang sifatnya wajib ya. Jadi gini, kalau aturan minuman pakainya 1 kali 1 itu tidak terlalu berpikir panjang ya. Jadi minumnya cukup di buka puasa ya, cukup makan roti atau langsung makan besar tidak apa-apa, kemudian diminum obatnya. Itu kalau 1 kali 1. Kalau 2 kali 1 berarti anjurannya adalah buka puasa ya, dan ketika mau sahur. Nah yang repot kalau udah 3 kali 1 ya. 3 kali 1 gimana minumnya? Jadi pada dasarnya minum obat itu anjurannya boleh setiap 5 jam sekali. Jadi kalau dihitung ya perputaran jam, kita buka puasa adalah pukul 6 sore, berarti diminum pertama adalah di pukul 6 sore, kemudian 5 jam setelahnya berarti di pukul 11 bisa diminum kembali, dan nanti setelah mau sahur kalian bisa minum obatnya kembali. Jadi bisa tetap dilengkapi di 3 kali 1. Nah, gimana obat yang anjurannya setelah makan? Padahal kita harus minum obat di tengah malam. Gampang saja, nggak usah pusing-pusing, kan banyak roti tawar sekarang ya. Emang kadang ini sih ada obat yang bisa langsung berindikasi ketika dia ketemu keju. Kan roti banyak ya, ada keju, ada coklat, ada strawberry. Nah, itu bisa mempengaruhi indikasi terapeutik obat tersebut. Jadi
kalau bisa kalian yang biasa minum obat harus stok roti tawar di rumah ya. Jadi 10 atau sebelum 15 menit kalian makan roti dulu sedikit, baru kalian minum obatnya, seperti itu ya. Nah, ada lagi anjurannya seperti ini. Apabila kalian tidak mampu meminum obat sebanyak itu, padahal kalian juga harus minum air putih yang banyak, asupan nutrisi yang baik, buah-buahan, bingung tuh kalian mau minumnya gimana. Gampang saja, kalian tinggal konsultasi ke dokter ya. Ingat, segala sesuatu harus konsultasi dokter, apoteker, atau orang yang kompetensinya di bidang farmasi tentunya, yang paham terkait ini ya. Jadi kalian tinggal ngomong, gimana sih bisa nggak saya diresepin obat yang sistemnya long active formula. Long acting formula, long active ya salah. Jadi long acting formula adalah begini, penggunaan frekuensi obatnya itu dikurangi, diminimalisasi, tetapi si obat itu mempunyai efek terapeutik yang panjang. Jadi gini maksudnya, misalnya obat hipertensi ya, kaptopril itu misalnya anjuran dokter adalah 2x1 ya, karena kamu request seperti sama dokter, nanti dokter akan meresepkan obat lisinopril ya. Lisinopril itu obat yang dilepaskan perlahan-lahan efeknya, tapi frekuensinya dikurangi. Nah, itu bisa diminum hanya cukup 1x1, tapi dia mampu memberikan efek terapinya lama gitu, tapi hanya mengkonsumsi frekuensinya hanya 1 kali. Paham ya? Jadi maksudnya long acting formula tuh seperti itu, mengurangi memakan obatnya, frekuensinya, tetapi memiliki efek terapeutik yang sama, tapi diberi actingnya tuh panjang ya, gitu, frekuensi terapeutiknya itu panjang, kayak gitu sih. Jadi pada dasarnya manusia yang bijak adalah manusia yang bisa tahu nih kondisi tubuhnya seperti apa, dalam keadaan sehat atau tidak. Kalau emang tidak dalam keadaan sehat tapi masih mau menjalankan puasa, ya harus sadar diri, saya harus melakukan apa, saya harus concern minum obat apa. Dan yang pasti pertanyaan banyak adalah bagaimana orang yang punya penyakit gastritis atau MAH ya, apalagi itu. Berarti sebisa mungkin biar perutnya nggak kaget buka puasanya, jangan yang langsung minum es atau pedas yang sangat signifikan, karena itu langsung akan memacu asam lambung kalian. Jadi kalau bisa sih sebenarnya MAH itu nggak harus minum obat Proma, Milanta, asalkan kalian bijak aja mau lihat tuh kondisi makanan yang harusnya layak dimakan seperti apa. Ya nggak mungkin juga MAH itu harus selalu minum obat. Bisa kita perpendek si asam lambung itu dengan cara istirahat cukup, makan dan minum yang baik, dan pola hidup kita pastinya yang bagus. Begitu sih jadinya. Paling hanya itu saja terkait obat, kiat-kiat bijak menggunakan obat ketika beribadah bulan puasa ini. Semoga bermanfaat. Yang kurang-kurang pastinya dari saya, yang maha sempurna datangnya dari Allah, gitu saja. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai hari kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.